Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengisi daya melawan gelombang binatang. Semuanya, gelombang binatang sudah di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena aku menyarankan kita membentuk aliansi ini, tempat paling berbahaya untuk sementara akan diisi oleh orang-orangku, tapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan itu akan menjadi giliran orang lain. Sementara Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan itu, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu tidak memihak ini? Itu lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyuman hangat terus melekat di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat bagian tengah akan berkurang. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini akan meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang dibuat dari banyak suara angin yang bertiup kencang menuju gelombang binatang di jarak dekat. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Rong-rongen. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari pasang binatang. Raungan yang diisi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak raungan. Biaya? Jarak 10.000 kaki itu tercakup dalam sekejap mata. Douki yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi kolam darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerbu ke dalam gelombang binatang buas. Bang. Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Douki yang kuat pecah. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dikeluarkan oleh binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiao yang terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka bisa mendorong dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang buas, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan besar akan dihentikan. Realitas seperti yang diharapkan kelompok Xiao Yan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa dari binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke grup. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit suram. Bang. Sun Er secara acak melemparkan pilar Douki dan membunuh 2 binatang buas yang menyerang ke arah mereka. Ada keseriusan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Douzong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang setara Douzun. Saat itulah pertempuran sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini. Xiao Yan menggenggak. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang buas. Ada banyak sekali binatang buas di depan mereka, di kiri,
di kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang monster. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiao Yan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hunyu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hunyu benar-benar melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun, Xiao Yan secara alami tidak termasuk dengan orang-orang yang memikirkan ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat kemana-mana mereka lewat, tapi darah segar merah tidak membuat takut gelombang binatang itu. Sebaliknya, itu menyebabkan binatang menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa dari binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat akan berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat ke bawah pada dataran ini dari langit, dia akan dapat melihat semakin banyak hewan buas yang menuju ke kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang mati rasa. Bang, Situasinya menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hunyu bertempur sengit dengan gelombang binatang buas di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, monster buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Mengaum. Ledakan. Banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah yang dengan liar masuk ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok tersebut. Karenanya, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Pekikan sengsara tajam terus menyebar dari segala penjuru. Cepat bergerak. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat saat menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiao Yan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hunyu dan para ahli dari Hall of Souls telah benar-benar lenyap. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya dapat menyerang ke depan. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa banyak mata orang telah memerah setelah dikelilingi oleh ombak besar. Orang-orang ini mendorong dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan Douki mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka, mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas itu, kelompok lain didorong maju. Mereka bertahan dengan paksa sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak grup ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan grup. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan kelompok, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kerugian ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka agar tidak membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiao Yan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiao Yan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Douzuns kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini.
Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas itu. Orang-orang ini. Mata Xiao Yan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut di wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiao Yan gege, kekuatan ini akan segera hancur. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika waktunya tiba. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan sementara matanya menyapu. Xiao Yan mengangguk dan perlahan menghembuskan napas. Matanya melirik ke belakang pada mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apapun. Bang, Seekor binatang yang benar-benar seperti logam hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinjunya yang sangat besar dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan menghancurkan orang-orang itu, yang doukinya telah habis, menjadi daging cincang. swoosh. Sementara orang-orang di depan diblokir oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melewati monster besar itu dan menyerang ke depan. Ikuti mereka. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera menyusul. Beberapa kelompok orang lain terbang pada saat yang sama dengan kelompok Xiao Yan bergerak. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan yang lain untuk menerobos gelombang monster. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan sengsara menyebar di seluruh langit. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.